Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arimbi Nuritasari, NPM 057 dari jurusan Akuntansi kelas Bahasa Indonesia A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Mata Kuliah Bahasa Indonesia terhadap mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan bagian abstrak makalah ini. Selama ini banyak terjadi pro dan kontra mengenai apa tujuan dan apa pengaruh diberikannya mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Tanpa kita sadari, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara Indonesia, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia, dan bahasa yang seharusnya dikuasai oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya, banyak rakyatnya yang belum dapat menguasai bahasa Indonesia dengan maksimal. Begitu juga dengan mahasiswa. Maka dari itulah, Dinas Pendidikan Republik Indonesia memasukkan mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan diberikannya mata kuliah Bahasa Indonesia tersebut agar mahasiswa dapat menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan dapat menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik, dan juga membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas komunikasi ilmiah yang memerlukan Bahasa Indonesia dan struktur Bahasa Indonesia dengan baik, seperti contohnya skripsi. Selanjutnya kita akan membahas bab 1 pendahuluan. Yang pertama kita akan membahas latar belakang dibuatnya makalah ini. Seperti yang kita ketahui, mata kuliah Bahasa Indonesia berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam menguasai Bahasa Indonesia dan juga membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas komunikasi ilmiah yang memerlukan penggunaan Bahasa Indonesia dan struktur Bahasa Indonesia yang baik, seperti contohnya skripsi. Dan yang menjadi permasalahan sekarang ini yaitu penempatan mata kuliah Bahasa Indonesia yang dianggap terlalu cepat, yaitu ditempatkan di semester 2. Beberapa mahasiswa menganggap mata kuliah Bahasa Indonesia lebih diperlukan pada saat semester akhir ketika mahasiswa mulai menghadapi skripsi. Di saat itulah Bahasa Indonesia diperlukan dalam membantu menyusun skripsi, mulai dari membantu menyusun bagaimana bentuk atau susunan skripsi yang benar, hingga bagaimana penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, beberapa mahasiswa juga menganggap bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia sudah tepat diberikan di semester 2, karena mata kuliah Bahasa Indonesia tidak hanya dipergunakan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi, namun juga tugas-tugas komunikasi ilmiah yang lainnya, seperti contohnya artikel, esai, paper, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh pemberian mata kuliah Bahasa Indonesia terhadap mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah tujuan dibuatnya makalah ini. Yang pertama yaitu menginformasikan kepada audiens tentang pengaruh pemberian mata kuliah Bahasa Indonesia terhadap mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui opini mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur mengenai pemberian mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Dan yang ketiga untuk mengetahui efektivitas penempatan mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 2. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya yaitu mahasiswa dapat mengetahui apa pengaruh dan apa efektivitasnya penempatan mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 2. Yang selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan mempelajari Bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Itu dibagi menjadi 4, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka panjang. Tujuan umumnya yang pertama yaitu mahasiswa memiliki sikap positif terhadap Bahasa Indonesia. Yang kedua, mendorong mahasiswa memelihara bahasa nasional dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh asing. Yang ketiga, mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya menggunakan bahasa lambang identitas bangsanya. Yang keempat, mendorong mahasiswanya menggunakan bahasanya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari mempelajari bahasa Indonesia yaitu mahasiswa tampil menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang ketiga yaitu tujuan jangka pendek. Yang pertama, mahasiswa mampu menyusun sebuah karya ilmiah sederhana dalam bentuk dan isi yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat tugas-tugas dari dosen dengan menerapkan dasar-dasar yang diperoleh dari kuliah Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tujuan jangka panjang. Yang pertama, mahasiswa mampu menyusun skripsi dengan syarat ujian sarjana. Yang kedua, mahasiswa lebih terampil dalam menyusun kertas kerja, laporan penelitian, surat, dan karya ilmiah lainnya setelah lulus. Yang selanjutnya adalah bab 3 atau pembahasan. Yang pertama, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini yaitu metode penelitian kualitatif, di mana teknik pengumpulan datanya berupa kuesioner. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer.
Dan data primer yang digunakan dalam makalah ini adalah sebagian mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur yang berjumlah 19 responden. Penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 dan penelitian ini disebarkan melalui angket secara daring. Yang selanjutnya adalah analisis data. Setelah penentuan hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, selanjutnya penulis menyebar angket secara daring kepada beberapa responden yang merupakan mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur. Angket yang diberikan merupakan angket terbuka di mana responden dapat mengutarakan opininya secara langsung tanpa harus mengisi opsi A atau B. Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, penelitian akan dilanjutkan dengan menganalisis data-data tersebut secara interpretatif dengan berpedoman pada analisis data kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis secara langsung terhadap opini responden mengenai pengaruh pemberian mata kuliah Bahasa Indonesia pada mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur. Dikarenakan data yang dihasilkan berupa opini pribadi responden, maka analisis data dilakukan secara bertahap. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari lapangan. Pada tahap ini, penulis akan memilah antara opini responden yang positif dan yang negatif, guna mempermudah untuk mengambil kesimpulan. Yang kedua yaitu penyajian data. Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinannya adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar hasil data reduksi terorganisasikan dan tersusun sehingga makin mudah untuk dipahami. Pada tahap ini, penulis akan menyajikan tabel yang berisi opini. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami hasil data dengan lebih mudah. Hal ini juga bertujuan guna untuk menunjukkan bukti asli daripada angket yang telah diisi oleh responden. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti atau posisi. Pada tahap ini, penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari angket yang telah diisi opini oleh responden. Dan yang selanjutnya adalah pembahasan itu sendiri. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki posisi yang penting dalam perkuliahan. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia itu sendiri tidak hanya agar mahasiswa lulus ujian, melainkan mereka harus mampu berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka dibimbing dalam keterampilan berbahasa yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Pentingkah mata kuliah Bahasa Indonesia diberikan di perguruan tinggi? Sesuai dengan opini responden yang merupakan mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur, jawabannya adalah iya. Mengapa? Hal ini berpengaruh agar mahasiswa lebih memahami tentang ragam bahasa Indonesia yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia juga dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika dalam mengerjakan berbagai tugas komunikasi ilmiah atau tugas pada beberapa mata kuliah, seperti dalam pembuatan makalah, karya tulis ilmiah, laporan praktikum, artikel, esai, paper, dan lain-lain. Pemberian mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 2 ini juga berpengaruh sebagai dasar mahasiswa dalam penyusunan skripsi pada semester akhir. Penempatan mata kuliah pada semester 2 ini dianggap sudah tepat oleh beberapa responden dikarenakan semakin awal dipelajari maka pemahaman mahasiswa terhadap tata cara penyusunan skripsi akan semakin matang. Namun, penempatan mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 2 ini juga dianggap kurang tepat oleh beberapa mahasiswa karena dianggap mata kuliah Bahasa Indonesia ini hanya berguna untuk dalam penyusunan skripsi, sehingga beberapa responden menganggap bahwa sebaiknya mata kuliah Bahasa Indonesia ditempatkan pada semester akhir ketika mahasiswa sedang menghadapi skripsi. Hal ini dikarenakan apabila ditempatkan pada semester 2 dianggap terlalu dini sehingga ketika mahasiswa menghadapi skripsi pada semester akhir, mahasiswa banyak yang sudah lupa mengenai ilmu penyusunan struktur dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu bab penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Masalah pemberian mata kuliah Bahasa Indonesia terhadap mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur sudah dirasa sangat berpengaruh dan dirasakan oleh para mahasiswanya. Mahasiswa sangat terbantu dengan adanya mata kuliah Bahasa Indonesia, mengingat salah satu tujuan pemberian mata kuliah Bahasa Indonesia ialah untuk memberikan pengetahuan mahasiswa mengenai penggunaan tata bahasa dan struktur yang baik dan memberikan panduan kepada mahasiswa dalam pembuatan tugas komunikasi ilmiah, seperti makalah, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Memfokuskan kembali bahwa sejatinya pemberian mata kuliah Bahasa Indonesia tidak hanya bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam
menyelesaikan tugas komunikasi ilmiah. Namun mata kuliah bahasa Indonesia berfungsi juga untuk membantu mahasiswa agar dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat bahwa mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang ketika berkomunikasi antara satu sama lain memerlukan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah saran. Demikianlah pokok pembahasan yang telah dibuat oleh penulis. Makalah ini bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama mahasiswa, agar semakin paham bagaimana pentingnya dan bagaimana pengaruhnya dengan pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi, juga terutama kepada tenaga pendidik agar semakin berkembang dan dalam memberikan ilmu pengetahuan bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.